adalah alhamdulillah bisa cair sebesar 1 juta rupiah dengan tenor waktu yang sudah ditentukan adalah 70 hari ya guys ya. Nah, di sini kita langsung saja segera ajukan ya guys ya. Kita segera ajukan. Oke ya guys ya, kita hanya menunggu sekitar 1 menit, uang langsung diterima ya guys ya, sebesar 1 juta rupiah di aplikasi Bantu Warahmatullahi Wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya ya guys ya. Oke, pada kesempatan di video kali ini saya akan memberikan tutorial kembali ya guys ya, tentang cara bagaimana pinjam uang di aplikasi Bantu Saku ya guys ya. Dan tentunya untuk aplikasi Bantu Saku ini kalian bisa mengajukan pinjaman hingga limit terbesar adalah 20 juta rupiah. Dan caranya silahkan ikuti yang saya berikan di video kali ini ya guys ya. Dan langsung saja kita buka aplikasi Bantu Saku ya guys ya. Oke guys ya, untuk limit pinjaman saya yang diberikan adalah alhamdulillah bisa cair sebesar 1 juta rupiah dengan tenor waktu yang sudah ditentukan adalah 70 hari ya guys ya. Nah, di sini kita langsung saja segera ajukan ya guys ya. Kita segera ajukan. Oke ya guys ya, kita hanya menunggu sekitar 1 menit, uang langsung diterima ya guys ya, sebesar 1 juta rupiah di aplikasi Bantu Saku. Dan untuk cara pengajuannya silakan kalian isi data diri dulu ya guys ya. Dan untuk kalian ingat kembali ya guys ya, untuk aplikasi pinjaman online Bantu Saku ini itu sudah diawasi oleh OJK dan tentunya sudah berizin dan tentunya juga legal ya guys ya. Jadi untuk kalian yang ingin meminjam uang di aplikasi legal, pinjaman online terpercaya, aman, mudah, dan kemudian untuk pencairannya hanya membutuhkan waktu 1 menit, silakan kalian gunakan Bantu Saku ya guys ya. Nah, di sini saya akan memberikan caranya, dan untuk caranya silakan kalian daftar dulu di aplikasi Bantu Saku dengan cara kalian download aplikasi Bantu Sakunya ya guys ya. Kalian download aplikasi Bantu Saku di sini ya guys ya, di Play Store. Kalian bisa download aplikasi Bantu Saku di Play Store. Kita klik saja, kita ketik ya, Bantu Saku. Nah, ini ya guys ya, Bantu Saku. Kita klik aja. Nah, di sini langsung kalian download. Karena saya sudah download, langsung saja kita buka aplikasinya ya guys ya. Nah, untuk cara mendapatkan uang 1 juta ini kalian hanya memerlukan yang namanya identitas diri ya guys ya. Nah, setelah kalian masuk ke aplikasi bukan ada modal Bantu Saku, kalian langsung diberikan yang namanya harus ya memasukkan nomor ponsel dan informasi pribadi diri kalian ya guys ya. Dan informasi itu terdiri dari informasi pribadi, informasi pekerjaan, kemudian informasi kontak, autentikasi identitas ya guys ya. Itu seperti apa? Jadi oleh autentikasi identitas itu adalah seperti pendidikan maupun riwayat pekerjaan juga masuk di situ ya guys ya, alamat tempat tinggal, kemudian yang terakhir adalah rekening bank. Nah, silakan kalian nanti isi form-form di bawah ini ya guys ya, dengan data yang sebenar-benarnya tanpa ada yang namanya terlewatkan. Dan tentunya ya guys ya, ingat harus sesuai dengan kartu identitas kalian ya guys ya, yaitu KTP kalian harus sesuai. Jadi nanti untuk informasi pribadi dengan informasi nomor rekening bank itu harus sejajar ya guys ya, yaitu harus satu nama, tidak boleh informasi pribadinya nama diri kalian, kemudian untuk pencairan banknya nanti atas nama orang lain. Itu nanti dalam proses pencairan dananya itu akan sulit ya guys ya. Kemungkinan lolos verifikasinya itu adalah 0% ya guys ya. Kalau kalian mengisi informasi data pribadi dari informasi pribadi KTP kalian sama informasi bank itu sejajar ya guys ya, tidak ada yang namanya perbedaan nama, jadi persentase kelolosan dalam mengajukan pinjaman itu bisa 100% ya guys ya. Itulah saran dari saya, dan ini saya akan berikan informasi pribadi contohnya ya guys ya. Yang pertama yaitu adalah informasi pribadi. Yuk kita langsung aja klik informasi pribadi kita ya guys ya. Oke guys ya, kita sudah masuk di informasi pribadi. Kalian bisa lihat untuk informasi pribadi, data pribadi ya guys ya. Nah, ini adalah data pribadi. Kalian bisa lihat untuk data pribadi itu berisi alamat, kemudian nomor
KTP kalian, nama diri kalian, kemudian alamat lengkap kalian, dan seterusnya adalah tanggal lahir ya guys ya, dan jenis kelamin. Nah, silakan kalian isi untuk jenis kelamin kalian, dan tentunya kalian isi tanggal lahir kalian sesuai dengan kartu identitas kalian ya guys ya. Nah, setelah kalian sudah isi semua form di atas ini ya guys ya. Nah, di sini data pribadi ini sudah kalian isi. Nah, kalian langsung saja kalau sudah isi kalian langsung selanjutnya. Nah, untuk yang kedua kalian silakan isi informasi pekerjaan kalian ya. Kalian bekerja di mana dan kalian bekerjanya sebagai apa, ataukah wira swasta ataupun PNS, kan saya tidak tahu. Silakan kalian isi sesuai data informasi pekerjaan kalian ya. Dan ini saya berikan contoh untuk informasi pekerjaan saya guys ya. Oke ya guys ya, ini adalah bidang pekerjaan saya. Jika kalian berusaha berwirausaha seperti saya, silahkan kalian klik saja cari yang namanya bidang usaha, wirausaha. Kalau wirausaha itu mencakup yang namanya perdagangan ya guys ya, entah itu warung kelontong ataupun toko apapun itu masuknya ke wirausaha seperti itu ya guys ya. Nah, misalnya kalian masuk ke ini finansial marketing itu juga bisa ya guys ya. Kalian sesuai pekerjaan kalian saja ya di rumah, dan tentunya ini tidak mempengaruhi yang namanya proses pencairan, karena yang mempengaruhi ini ya guys ya nanti sebentar. Oke ya guys ya, untuk yang mempengaruhi kalian diterima atau tidaknya di pinjaman online ini, aplikasi Bantu Saku, yang mempengaruhi adalah ini ya guys ya, gaji bulanan kalian, kemudian lama bekerja di situ. Misalnya kalian buka toko baru 2 bulan atau 3 bulan, kalian tulis saja buka toko ini udah lebih dari berapa tahun gitu. Jangan hanya cuma 1 tahun ataupun 6 bulan itu. Kalian klik saja untuk ini ya guys ya. Ini kan, nah ini jangan cuma dalam 1 sampai 3 bulan, 6 sampai 3 bulan. Nah, klik saja yang lebih dari 2 tahun, karena itu juga mempengaruhi dalam proses yang namanya ini ya guys ya, pengajuan nanti kelolosannya juga itu mempengaruhi sekali. Nah, kemudian untuk gaji juga mempengaruhi ya guys ya. Nah, ini kan ada rincian gaji. Nah, di sini kalian jangan masukkan rincian gaji kalian di antara 1 juta sampai 200, terus 2 juta sampai 3 juta. Nah, saran saya itu 5 juta sampai 6 juta ke atas ya guys ya. Nah, kalian bisa pakai yang 6 juta sampai 7 juta, ya pokoknya terserah kalian. Intinya jangan pakai yang 3-4 juta sampai 5 juta itu ya guys ya. Itu nanti persentase penolakannya itu bisa sangat besar ya guys ya. Jadi kalian ikuti saja cara atau tips yang saya berikan ini ya guys ya. Dan untuk selanjutnya kalian yang namanya kontak darurat ya guys ya. Nah, ini guys ya, untuk kontak darurat ini, oke guys ya, untuk yang mempengaruhi lagi kontak darurat ya guys ya. Dan kontak darurat ini kalian silakan masukkan anggota keluarga ya guys ya. Yang pertama ayah misalnya. Walaupun yang kalian masukkan nomor teleponnya itu bukan ayah kalian, tapi kalian tulis saja hubungannya itu ayah dan ibu ya guys ya. Ataupun kalian bisa lihat seperti saya, ini sampai 1, 2, 3 ya guys ya. Tiga nomor kontak ya guys ya. Kontak daruratnya ada 3, 1, 2, 3. Nah, untuk ketiga telepon ini adalah anggota keluarga saya yang tentunya bukan teman kerja, bukan rekan sepermainan ataupun tetangga ya guys ya. Kalian bisa masukkan nomor kontak darurat itu, pokoknya jangan anggota keluarga tapi tulis saja anggota keluarga, paham nggak? Seperti itu ya guys ya. Karena ini yang namanya kontak darurat itu nanti ketika kalian macet dalam pembayaran, dia akan dihubungi terus menerus. Jadi sekiranya kalian pertahankan diri agar kalian dalam peminjaman itu tidak malu terhadap anggota-anggota keluarga kalian ya guys ya, seperti itu. Oke, jelas ya guys ya. Nah, untuk yang terakhir yaitu kalian akan lihat
Sebentar, kita cek yang terakhir ya guys ya. Oke, untuk yang keempat, kalian silakan autentikasi yang namanya identitas. Apa sih autentikasi identitas itu? Autentikasi identitas itu adalah kalian harus menyiapkan yang namanya identitas diri kalian berupa KTP ya guys ya. Dan nanti setelah kalian memfoto KTP kalian, setelah itu kalian diarahkan ke menu selanjutnya yaitu selfie ya guys ya. Kalian diwajibkan untuk selfie ya, bahwa kalian itu memang benar-benar memegang identitas diri kalian, dan yang megang itu adalah kalian sendiri ya guys ya, bukan orang lain, karena untuk berjaga-jaga ketika terjadi penipuan ya guys ya. Dan yang terakhir itu adalah informasi rekening bank ya guys ya. Silakan kalian masukkan informasi rekening bank sesuai nomor rekening bank yang kalian miliki ya guys ya. Nah, contohnya seperti ini ya guys ya. Oke. Ini adalah nomor informasi rekening bank saya, dan saya memiliki yang namanya informasi rekening bank yaitu berupa Bank BRI ya guys ya, Bank Rakyat Indonesia, dan nama akunnya pun sama sesuai dengan KTP maupun rekening saya ya guys ya. Jadi untuk dalam pinjaman ini harus namanya sama ya guys ya, dari KTP dan nama penerima pinjaman harus sama ya guys ya, seperti itu. Dan untuk nomor rekeningnya kalian diwajibkan jangan sampai salah, karena ini menyangkut dengan pencairan dananya ya guys ya. Kalau kalian salah satu angka pun nanti nomor itu salah, kalian akan ribet nanti mengurusnya, seperti itu. Nah, setelah itu kalian kirim saja. Kita klik yang kirim ya guys ya. Nah, setelah kalian kirim, sudah klik kirim, kalian langsung klik yang segera ajukan ya guys ya. Alhamdulillah ini limit pinjaman saya sebesar 1 juta. Tentunya untuk tenornya lumayan ya guys ya. Kita segera ajukan. Oke, untuk limit pinjaman saya sebesar 1 juta, kita bisa cairkan selama cuma waktu 1 menit saja kita bisa cairkan ya guys ya. Dan kalian bisa lihat untuk tenornya, waktu peminjamannya adalah 70 hari dan dibayarkan dalam kurun waktu 3 kali ya guys ya. Nah, nanti pas pengembalian total tagihannya jadi 1.280.000 rupiah. Nah, seperti itu ya guys ya. Ini pasti cair ke rekening kalian, dan tentunya kalian bisa mengajukan limit pinjaman hingga puluhan juta rupiah sesuai dengan kredit skor yang kalian miliki ya guys ya. Seperti itu. Oke, mungkin sekian untuk informasi yang saya berikan, semoga bermanfaat dan kalian bisa mengajukan pinjaman yang lebih dari milik saya ya guys ya. Oke, saya ucapkan terima kasih dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.